Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lemak. Sebelum izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anissa Ismi Andini, Mia Hovifah, Restu Nugraha Triyana, Rizka Fitri Mulya, dan Rizka Rahmayani. Yang pertama yaitu pengertian lemak. Lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat suku tinggi. Asam penyusun lemak disebut asam lemak. Asam lemak yang terdapat di alam adalah asam palmitat, asam stearat, asam oleat, dan asam linoleat. Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Nama lazim dari lemak adalah trigliserida. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti oleh nama asam lemak. Contohnya yaitu gliseril tristearat atau tristearin. Lalu ada juga gliseril trioleat atau triolein. Dan juga gliseril lauropalmitostearat. Selanjutnya jenis-jenis asam. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa molekul lemak terbentuk dari gliserol dan 3 asam lemak. Oleh karena itu, penggolongan lemak lebih didasarkan pada jenis asam lemak penyusunnya. Berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Yang kedua, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Contohnya asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Ini merupakan rumus struktur, rumus molekul, dan nama asam lemak dari contoh-contoh asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Hidrolisis lemak. Pada pembahasan ester telah dijelaskan bahwa reaksi pembentukan ester dari alkohol dengan asam karboksilat disebut reaksi pengesteran atau esterifikasi. Kebalikan dari reaksi esterifikasi disebut reaksi hidrolisis ester. Asam karboksilat dicampur dengan alkohol akan menghasilkan ester. Dengan demikian, hidrolisis lemak menghasilkan gliserol dan asam-asam. Sifat fisis lemak. 1. Pada suhu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. 2. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Contohnya, tristearin mempunyai titik lebur 71 derajat Celcius, sedangkan triolein mempunyai titik lebur minus 17 derajat Celcius. Yang ketiga, lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut. Yang keempat, semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik. Sifat kimia lemak. 1. Reaksi penyabunan atau saponifikasi. Reaksi ini bisa dibuat dari reaksi lemak dengan basa kuat dan menghasilkan garam lemak atau sabun dan gliserol. Reaksi umumnya yaitu sebagai berikut. Yang kedua, halogenasi. Asam lemak tak jenuh, baik bebas maupun terikat sebagai ester dalam lemak atau minyak mengadisi halogen, baik I2 atau Br2, pada ikatan rangkapnya, seperti pada gambar. Yang ketiga, hidrogenasi. Sejumlah besar industri telah dikembangkan untuk merubah minyak tumbuhan menjadi lemak padat dengan cara hidrogenasi katalitik, yaitu suatu reaksi reduksi. Proses konversi minyak menjadi lemak dengan jalan hidrogenasi kadang-kadang lebih dikenal dengan proses pengerasan.
Salah satu cara adalah dengan mengalirkan gas hidrogen dengan tekanan ke dalam tangki minyak panas sekitar 200 derajat Celcius yang mengandung katalis nikel yang terdispersi. Yang keempat, reaksi pembentukan hidrolisis. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Untuk reaksi pembentukan lemak atau esterifikasi, dengan mencampurkan asam lemak dan gliserol, maka akan terbentuk lemak dan air. Untuk reaksi hidrolisis lemak dicampurkan dengan air dan dengan bantuan hidrogen akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, reaksi turunan lipid. Senyawa lipid memiliki reaksi turunan yaitu terdiri atas fosfolipid dan steroid. Penjelasan dan perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. 1. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala dan gugus ekor yang bersifat hidrofil, yaitu sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya, dan gugus ekor yang bersifat hidrofob, yaitu sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari fosfolipid antara lain fosfolipid bilayer atau membran sel, fosfatidilkolin atau lestin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatidilserin. Yang kedua, steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon yang jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Manfaat lipid. 1. Sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. 2. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. Yang ketiga, sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut, seperti ginjal, dilindungi oleh lapisan lemak. Yang keempat, sebagai sumber vitamin. Vitamin A, D, dan E hanya larut dalam lipid. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.